Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ekonomi di kelas 11 semester 2, yaitu mengenai kebijakan fiskal. Jadi apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi di negara Indonesia. Adapun beberapa fungsi kebijakan fiskal, yang pertama adalah fungsi alokasi, yaitu menentukan dengan tepat bagaimana dana akan dialokasikan. Yang kedua fungsi distribusi, yaitu menentukan berapa banyak yang akan disisihkan dan untuk tujuan apa. Yang ketiga fungsi stabilitas, yaitu mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah fungsi pembangunan atau menentukan kebijakan jangka panjang yang tepat sasaran untuk pembangunan ekonomi yang jauh lebih baik. Nah, adapun tujuan kebijakan fiskal, yang pertama itu meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga itu yang paling utama adalah untuk menstabilkan kembali harga. Nah, selanjutnya ada dua instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama mengenai pajak atau tax. Nah, pemungutan pajak merupakan sarana untuk mengatur perekonomian pemerintah untuk bisa menstabilkan kembali kebijakan. Yang pertama, untuk dapat menstabilkan kebijakan pajak, ya perlu kita untuk menaikkan pajak untuk memperkuat kas pemerintah dan memperbesar pengeluaran. Yang kedua adalah menurunkan pajak untuk memberi kesempatan perusahaan untuk berinvestasi dan meningkatkan konsumsi masyarakat, serta tetap menjaga harga pasar agar peningkatan dan pengeluaran bisa terjalin dengan stabil. Yang kedua adalah kebijakan anggaran. Yang pertama itu anggaran berimbang atau pengeluaran yang sama dengan penerimaan. Artinya pengeluaran ini maksudnya tingkatan permintaan sama dengan tingkatan pengeluaran, artinya harganya tetap stabil. Yang kedua adalah anggaran tidak seimbang. Nah, yang kedua ada anggaran yang tidak berimbang atau anggaran defisit, di mana pengeluaran itu lebih besar daripada penerimaan. Artinya pada kondisi anggaran yang defisit itu kita telah mengalami inflasi, di mana peningkatan konsumen itu semakin meningkat, tetapi pengeluaran ini lebih banyak daripada penerimaan yang kita dapatkan. Dan selanjutnya kita mempunyai anggaran surplus atau pengeluaran lebih kecil dibandingkan penerimaan. Pada tingkatan ini artinya penawaran barang itu lebih sedikit. Peningkatan barang itu lebih sedikit dibandingkan permintaannya. Nah, selanjutnya saya akan membahaskan mengenai jenis kebijakan fiskal. Nah, jenis kebijakan fiskal ini hanya terdapat dua macam. Yang pertama kebijakan fiskal ekspansif, atau kebijakan ini digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan penerimaan pajak. Yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini digunakan untuk menurunkan daya beli dan mengatasi inflasi dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan penerimaan pajak. Mungkin sekian materi mengenai kebijakan fiskal yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Sekian dari saya, Muhammad Andrew Fauzi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.